Halo, selamat pagi pemirsa Doha TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Izyana ini kembali hadir menyapa pagi hari Anda tentunya di program kesayangan kita semuanya, Ngobrol Pagi Bantu Lari. Spesial hari ini menyambut momen yang luar biasa di akhir tahun, yakni Christmas dan Tahun Baru yang luar biasa akan kita dapati momen tersebut. Nah, spesial hari ini tema menarik akan kita bahas bersama dengan dua narasumber dari komunitas BMWI Kediri. Nah, sudah hadir bersama Izyan di sini, Bu Ana dan juga Mbak Sukma. Mbak Sukma. Ya. Oke, selamat pagi Bu Ana dan juga Mbak Sukma. Selamat pagi. Selamat pagi. Dua pengusaha sukses dari Kediri ya yang bergerak pada bidang makanan dan juga kerajinan nih, Bu Ana. Bu Ana kan juga memiliki perusahaan atau memiliki bisnis yang seperti saya kenakan sekarang ini. Pernak-pernik. Kalau biasanya Izyan itu identik dengan polos-polos gitu ya, orangnya suka yang polos-polos. Hari ini didesain demikian rupa oleh Bu Ana menggunakan pernak-pernik spesial, momen spesial. Oke. Nah, boleh diceritakan nih Bu Ana, bisa memiliki kerajinan seperti ini tuh seperti apa sih awal mulanya kalau boleh tahu? Iya. Penasaran pastinya. Penasaran banget. Oke, penyiar Doha TV tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat-sehat semua ya. Perkenalkan, saya Ana Mariah Ningkus Pasari, biasa dipanggil Mbak Ning. Ada Mbak Ning yang panggil Ana, Bu Ana ada juga. Nah, kebetulan saya juga diamanai sebagai Ketua DPC BMWI Kabupaten Kediri. Ya. Kebetulan juga saya punya usaha yaitu craft dan aksesoris. Ya, usaha ini adalah suatu momen atau mukjizat bagi saya juga, bahwa saya bisa diberikan talenta sama Tuhan. Jadi kita utamakan bersyukur ya. Betul. Jadi sampai dengan tahun 2008 tentang usaha ini sampai sekarang masih tetap eksis. 2008. Wow. Ya, 2008 walaupun kemarin sempat terpuruk. Semuanya. Terpuruk. Jadi ini kita memang harus scale up, harus intinya kita bangkit, berjuang lagi. Jadi ini kebetulan kita ada momen Christmas. Betul. Ini momen Christmas yang momen baik sekali bagi para umat Nasrani untuk mengadakan perayaan. Ya, betul. Pertama sudah saya sediakan itu berbagai macam-macam aksesoris. Nah, ya yang mendukung banyak sekali serba merah hari ini ya, serba merah. Saya pun juga memakai bandoh ya dari hasil tangannya Bu Ana nih ya. Juga memakai pernak-pernik di dada saya ini juga luar biasa sekali ini ya Bu Ana ya. Oke, Bu Ana, bagaimana perasaan Bu Ana ketika ditunjuk Bu Ana atau Bu Ning ini menjadi Ketua DPC BMWI Kabupaten Kediri? Pasti luar biasa sekali, boleh diceritakan Bu Ana? Ketawa dulu aja. Boleh, monggo. Iya, suatu apa ya, saya juga nggak menyangka, saya juga nggak tahu, sebenarnya saya nggak tahu apa itu BMWI ya. Karena nggak tahu, mungkin adanya terlalu eksis saya di bidang tentang pendampingan juga. Saya ada di kementerian di mana sudah bergabung di Garda Transfumi, rekomendasi kementerian untuk mendampingi teman-teman sebagai legalitas legalitas usahanya. Juga jejaring kami ada di Jawa Timur sebagai pendamping mentor teman-teman UMKM, sebagai trainer untuk kerajinan, dan kebetulan saya di bidang kewirausahaan. Jadi komplit lah. komplit ya, wis sempurna. Dari itu saya juga nggak menyangka bahwa suatu hari saya ditelepon salah satu teman bahwa ada ini. Apa bisa saya, apa mampu bisa mengadakan ada di Kabupaten Kediri. Nah, ya udah, kalau memang itu suatu amanah bagi saya, memang harus bisa memberikan sesuatu bagi teman-teman UMKM khususnya di Kediri dan Kabupaten. Kenapa tidak? Kalau ditunjuk pasti bisa. Diyakini ya, gitu iya. Kan. Maka dari itu lah, kalau ini memang Tuhan yang kasih, pasti ikut campur tangan Tuhan pasti akan mengiringi itu aja. Betul. Jadi
syukur alhamdulillah juga puji Tuhan teman-teman sudah merasakan apa yang sekarang, walaupun BMBI itu masih intinya masih baby, masih, Iya, masih. 9 mau 10 bulan. Iya, belum ada setahun lah yang ya. belum ada setahun di Kabupaten Kediri ini, tapi saya sangat salut sekali dan luar biasa bagi teman-teman anggota BMBI di Kediri ini. Seperti nanti kita ulas Mbak Sukma ini. Mbak Sukma, teman-teman seperti yang teman-teman sudah yang pernah hadir di iya. studio Doho TV juga. Betul sekali. Jadi saya merasa bertanggung jawab, saya merasa bagaimana caranya untuk mengembangkan, bagaimana caranya memberikan sesuatu yang kebaikan bagi teman-teman. Apalagi kita dimandati oleh pemerintah untuk mendampingi, untuk memberikan supaya teman-teman khususnya pada pelaku UMKM semuanya untuk bangkit kembali di masa keterpurukan yang kemarin. Betul. Kalau orang UMKM yang tergabung dalam UMKM, kalau misalkan kita tidak tergabung dalam komunitas, pasti dia akan bingung. Atau bisa salah arah juga. Apalagi sekarang kita tahu bahwasanya banyak sekali orang yang berjualan di luaran sana, tetapi tidak tahu menahu bagaimana cara mempromosikan, biar apalagi buat produknya ini biar ada legalitasnya seperti apa. Ya jualan-jualan aja. Betul. Gitu. Tapi kan tidak mengupgradekan produk dari usahanya itu sendiri kan, Bu Ana, seperti itu. Iya. Tujuannya memang seperti itu. Oke, mungkin membantu. nanti bisa, saya nggak akan bercerita, mungkin dari teman-teman yang mungkin testimoninya aja. Testimoninya Bu Ana itu seperti apa? Oke. Nah, berbeda pertanyaan pasti dengan Bu Ana. Kalau Bu Ana bagaimana perasaannya menjadi ketua? Tapi kalau Mbak Sukma ini bergabung di BMW sejak kapan? Saya kurang lebih 5 ke 6 bulan. 5 ke 6 bulan. Mbak saya. Oh, tapi BMW memang baru. Jadi 5-6 bulan itu sudah termasuk lama. Iya. Iya. Oke. Dengan waktu yang singkat seperti itu, dari segi promosi, segi omset, itu saya ikut BMW itu naik drastis. Terus nama kita juga dikenal sama orang. Lalu kita bisa promosi ke stasiun TV sama ke radio-radio. Jadi bernilai plus. Lalu kalau ikut pameran-pameran di UMKM itu biasanya yang dikenal sama pejabat-pejabat itu saya kenalnya BMW. Bapak itu mampirnya ke standnya BMW. Di situ ya, ternyata BMW ini dan bagus banget ya. Jadi dibantu selain dari produknya, dibantu dari segi promosi dan juga branding ya. Branding dari produknya Mbak Sukma. Sama kelegalan usaha kita. Kalau saya dulu kan saya habis resign kan Mbak dari kantor, dari perbankan itu. Terus saya ingin usaha itu punya sih Mbak, pengen cerita mau masuk ke supermarket, ke toko itu, tapi saya nggak ada izin kayak usaha ini kayak NIB itu apa itu bingung apa, ya apa sertifikat halal itu apa, atau BPOM ya. Kalau kelasnya seperti kayak supermarket yang besar di Kediri itu kan setiap mau momen lebaran, mau Natal kan mesti sidak BPOM itu. Dari situ, dari BMWI kita nanti akan dibimbing sama didampingi gimana caranya usaha kita tuh legal bisa sampai naik ke yang lebih tinggi. Oke, jadi yang dirasakan memang luar biasa sekali ya. Teman-temannya juga pasti asik-asik juga, ngemong gitu ya kalau bisa dikatakan ya. Betul. Tapi kalau menurut Mbak Sukma pribadi ini, kepemimpinannya Bu Ana tuh seperti apa? Kepemimpinannya Bu Ana jangan denger saya. Iya, nanti testimoninya ke teman-teman aja gitu. Nah, ini dari Mbak Sukma seperti apa nih? Ini ada ketuanya sendiri loh, Bu Ana. Saya tuh kurang gimana Bu Ana ini? Itu orangnya santai Mbak. Jadi apa potensi yang ada di diri kamu, apapun itu hasilnya kamu harus dibantu gitu loh. Jadi orangnya santai, nggak harus dikte ini harus final. Orangnya santai tapi benar-benar santai tapi serius. Santai tapi serius. Ada kalanya kita santai berteman. Ibu banget. Bagaimana menanggapi itu Bu Ning? Ibu banget loh. Dipuji-puji bagaimana rasanya Bu Ning? Atau sudah biasa? Sudah biasa Mbak aku dikatakan seperti ini, gimana? Ya mungkin diantaranya salah satu seperti itu. Ya memang saya juga seorang ibu ya. Nah bagaimana caranya kalau umpamanya anaknya itu merengek, terus apa ibunya nggak harus bergerak? Terus ibunya harus bagaimana caranya anak-anak ini supaya terlindungi? Supaya bagaimana? Nah itu sudah bukan rahasia lagi. Iya, mengalir dalam darahnya Bu Ning ya, keibu-ibuannya.
Jadi mungkin memang saya bikin santai, kenapa Mbak? Karena beliau itu mempunyai inisiatif kreatif sendiri, itu kita nggak boleh mengekang, karena itu adalah talenta. Ya, kalau kita mengekang talenta mereka teman-teman yang ada di BMW ini. Jadi selama ini saya nggak pernah memanggil siapa, saya panggil teman-teman. Oke. Ya, jadi pada intinya kita santai aja, tapi tetap serius dengan tujuan. Nah, kita waktunya guyon ya guyon, kita waktunya santai-santai, kita waktunya serius-serius. Karena segala sesuatunya kalau kita dibikin tegang, Mbak, pastilah mereka akan tertekan. Iya. Rasanya juga malah nggak nyaman. Iya, pada intinya dia itu biar mengeluarkan inovasinya. Betul. Apa yang ada di dalam diri teman-teman itu biar mengeksplor atau mengapresiasikan atau bagaimana. Nah, tinggal nanti kita sebagai yang dituakan itu mengarahkan. Betul. Nah, bagaimana enaknya, bagaimana bagus, kita nggak boleh menolak, nggak boleh. Oke, ya terus mau kamu apa, seperti apa, nah kita arahkan, kita tesnya itu bagaimana, nanti endingnya bagaimana. Biar dia yang memutuskan sendiri. Iya, betul. Karena setiap orang pasti mempunyai keinginan dan passionnya kemana itu sendiri-sendiri gitu. Ya, apalagi kan di BMW ini tidak hanya satu bidang usaha aja ya. Ada makanan, terus makanan pun juga bervariasi. Ada yang cooker seperti ini, ada yang keripik-keripikan, ada yang minuman, ada yang bentuk craft seperti ini, dan banyak sekali. Ada juga jasa-jasa. Juga ya, ada. Betul. Supplier juga ada, pelaku bisnis, properti, iya, everything. Betul. Kita memang benar-benar kalau sekarang itu negara menganjurkan bahwa semua yang berusaha itu harus melegalkan diri, terutama di perorangan. Apalagi kalau di perusahaan, melakukan suatu company, itu yang memang harus dilegalkan. Legalitas itu adalah salah satu kunci untuk menuju suatu kesuksesan. Betul. Nah, kalau tanpa adanya legalitas ya stagnan aja. Biar di situ aja. Nah, tadi kan dia mau masuk ke Indomaret, mau masuk ke Swalayan dan lain-lain. Supermarket dan lain-lain, dia nggak akan bisa. Karena apa? Pasti ditanyakan. Legalitasnya kuncinya apa nih? Nah, legalitas produknya mana? Gitu. Betul. Menarik sekali hari ini pembahasan kita pemirsa tentang apa sih yang akan dilakukan oleh BMWI menuju momen-momen yang sangat berbahagia di akhir tahun 2022 ini. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi tetap bersama kami di Ngobrol Pagi Bantu Laris. Toko Sarana Medika Utama. Dari arah Tulungagung lewat Terminal Lama sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Blitar lewat perempatan Bence sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Nganjuk Kertosono lewat jembatan Semampir sampai perempatan RS Baptis, lurus 10 meter selatan jalan. Toko Sarana Medika Utama. Dari arah Tulungagung lewat Terminal Lama sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Blitar lewat perempatan Bence sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Nganjuk Kertosono lewat jembatan Semampir sampai perempatan RS Baptis, lurus 10 meter selatan jalan. Toko Sarana Medika Utama. Dari arah Tulungagung lewat Terminal Lama sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Blitar lewat perempatan Bence sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Nganjuk Kertosono lewat jembatan Semampir sampai perempatan RS Baptis, lurus 10 meter selatan jalan. Halo sahabat Doha TV, bosan lihat acara TV gambarnya buram, banyak semutnya? Tentunya bikin mata tidak nyaman. Masa pemakaian TV analog akan berakhir pada akhir tahun 2022.
Doha TV akan memulai tahapan analog switch off ke digital. Siaran Doha TV akan dapat ditonton melalui TV digital. Siaran TV digital dapat dinikmati dari TV yang telah dilengkapi perangkat digital. Atau bagi Anda yang belum memiliki TV digital, jangan khawatir. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program Doha TV kualitas terbaik, gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital, TV digital, bersih, jernih, canggih. Oke pemirsa, masih di Ngobrol Pagi Bantu Laris, masih dengan komunitas BMWI yang hadir pada kesempatan kali ini luar biasa. Tentunya dengan tema hari ini menyambut Christmas dan Tahun Baru. Nah, kurang beberapa hari lagi ini kita menyambut Christmas dan Tahun Baru. Tentunya pastinya untuk pelaku-pelaku usaha seperti buat hampers, kue kering yang diproduksi sama Mbak Sukma dan juga pernak-pernik aksesoris yang diproduksi oleh Buning, ini pasti memiliki strategi sendiri nih untuk menggencarkan omsetnya masing-masing. Nah, kalau untuk Mbak Sukma sendiri ini bagaimana nih untuk mengantisipasi dan untuk membuat strategi di momen-momen seperti ini? Strateginya saya sudah mulai produksi sebelum Natal. Sebelum Natal. Oke, jadi sudah hari ini sudah mulai produksi ya? Sudah dari bulan kemarin. Oh, dari bulan kemarin malahan. Oke. Soalnya biasanya kalau sudah mendekati H-7 ya. Oke. Minggu ini sudah ya, sudah Natal. Itu pesanan membludak. Oke. Terus nasabah itu tolong dibuatin yang sesuai kriteria nasabah, biasanya seperti itu. Jadi aku pengennya Hamin segini itu sudah harus ready. Oh. Saya kan antisipasi kalau misalnya saya nggak ada waktu, kan saya juga sambil ngomong, Mbak. Oh, jadi ibu rumah tangga juga. Oke. Ada karyawan di rumah untuk membantu membuat produksi ini? Saat ini masih suami saja. Suaminya yang jadi karyawan? Digaji nggak tuh? Pulang bantuin saya. Waduh. Kita sama-sama fight buat keluarga. Jadi sama-sama saling membantu lah ya. Oke. Ini biasanya paling banyak pesanannya berapa, Mbak? Berapa banyak? Kalau untuk hampers yang segini kemarin itu saya dapat bagian sama teman ya. Teman itu dapatnya 800 pak. Oh, 800. Segini ini isi 3 ya? Isi 3. Jadi saya 200 pak dibagi sama teman itu. 200, jadi saya 200 pak ini. Kasarannya 600 botol. Iya, toples. Betul. Kalau buat hampers kayak gini satu toplesnya itu ukuran berapa? Kalau untuk macam-macam, Mbak. Biasanya kalau untuk yang umumnya ya, ada yang kemasan toples tabung 650 ml ini. Itu isi 3, ada yang 2. Biasanya kalau instansi itu yang 3. Nah, kalau untuk yang tinggi-tinggi seperti ini juga ada. Cuma rata-rata kalau instansi pakai yang kecil. Yang biar rata karyawannya. Betul. Iya. Kalau beli bijian seperti ini juga boleh. Boleh. Gitu. Apakah setiap hari ready ini, Mbak Sukma? Kalau untuk ready ada, cuma ada pelanggan setia ya, Mbak. Kalau untuk momen ini kan paling momen aja. Tapi kalau untuk keseharian sebulan itu ada 3-5 kali masak. Oke, kalau misalkan ada tetangga tiba-tiba yang pengen beli itu bisa atau enggak? Boleh, monggo bisa ke rumah. Monggo tetangga. Nah, kalau boleh tahu ini rumahnya mana? Ini tetangga ngomong langsung ke rumah tapi nggak tahu rumahnya alamatnya mana nih? Kalau rumah saya di Dusun Mangurejo, RT 2 RW 1 di Kecamatan Bura. Kabupaten Kediri. Oke, jadi tidak terlalu jauh dari kawasan kota ya. Enggak, jadi bisa diakses gitu loh ya, mudah diakses. Nah, ini kalau misalkan beli pengen COD atau pengen diantar aja ke rumah itu bisa atau enggak? Bisa sekali lewat WhatsApp atau Instagram. Boleh, di mana Instagramnya atau WhatsAppnya? Di Instagram pribadi ya, Mbak. Iki Sukma. Kalau di nomor WhatsApp di 0856 555 04282. Oke, ini berapa macam cooker ini, Mbak? Ini kan ada, kalau di display sekarang ada cookies sama
nastar juga ya. sama kue lidah. Kalau produksinya Mbak Sukma ada berapa macam? Kalau macamnya sih banyak Mbak, cuma kalau untuk momen Natal biasanya kita ke choco chip sama palm cheesecake gitu. Jadi Palm cheesecake. seperti kastengel tapi dia bulat, dikasih seperti gula palem. Oh, Makanya crunchy. itu beda ya sama salju? Beda? Bukan, Oh kalau beda. itu pakai gula halus yang dingin, krem gitu. Tapi kalau untuk palm cheese dia itu adonannya seperti kastengel, tapi lebih ngeju banget. Tapi atasnya dikasih topping gula palem. Oh Jadi gitu. lebih crunchy. Kayaknya yang itu aku belum pernah coba. Ya udah kapan-kapan pesen deh. Kenapa Bu Ana wajahnya seperti itu ya? Nah, kalau Bu Ana bagaimana nih strateginya Bu Ana nih? Sebagai perajin ya. Yang mana nih? Yang mana nih? Strateginya Bu Ana menghadapi momen-momen seperti ini berarti apa nih? Dari tahun 2008. Ini 2008 Bu Ana usianya masih berapa? 17 tahun? Iya, berapa? 15 atau 17? Apanya? Usianya Bu Ana. Oh, sudah tua saya. Sudah tua, saya kira. Iya, nggak kelihatan. Sekarang aku kira usianya masih 25. Semangatnya itu loh yang bikin fisiknya terlihat muda gitu. Maksudnya Bu Ana. Senyum terus. Nggak bisa berkata-kata. Waduh, nggak bisa berkata-kata. Ini gimana ini? Ya. Oke. Pada intinya kita bersyukur aja. Semuanya kalau kita disyukurin pasti resep dari yang bilang muda dulu ya. Iya. Jadi tetap tersenyum, tetap selalu memberikan motivasi. Itu mungkin resepnya ya, terlalu tersenyum. Tapi jangan di pinggir jalan. Nah, itu malah berabe ini ya Bu Ana. Itu ya, yang penting bersyukur aja. Jadi gini, saya tahun 2008 itu sudah mempunyai anak 2. Jadi anak waktu itu ceritanya saya ya kebetulan saya Nasrani. Oke. Nah kebetulan waktu itu anak-anak masih kecil. Waktu itu kita ke gereja, nah melihat banyak di situ benih-benih Natal di situ. Nah, terus terbesitlah di dalam pikiran saya beli dan saya barang segini aja kok nggak bisa bikin. Betul. Akhirnya suatu inovasi, akhirnya saya bikin sendiri. Nah, ini yang saya bawa adalah dari pertama kali saya buat ini pertama kali adalah nama anak saya. Oh, Ya, itu ini apa? Ave sama Ave. Dede. Oke. Anak saya 2, jadi cewek sama cowok. Jadi sekarang anak yang pertama sudah lulus kuliah. Alhamdulillah juga, puji Tuhan sudah kerja juga. Tahun kemarin sudah kerja. Nah, usia dari sepenggal dulu waktu dia usia masih TK, saya sudah mulai berkegiatan. Di situ di awal akhirnya terbesit dari hobi dari pertemanan. Terus akhirnya saya pindah, waktu itu ada gempa bumi di Jogja. Saya pindah ke sini, saya hengkang ke sini. Saya pertama kali untuk pemasarannya itu di Gua Maria, Posaran. Nah, di situ semua toko itu saya yang isi. Jadi pertama kali itu saya coba-coba lihat dari hobi, akhirnya inovasi. Nah, dari situ terbesit. Kenapa sih kalau hanya membuat topi saja? Kenapa tidak yang lain? Betul. Padahal waktu itu saya jahit. Ini saya ajari pelit nih. Nah, gimana nih? Saya suka yang pelit-pelit nih. Saya ajari pelit nih. Nah, gini. Waktu itu kan saya bikin topi itu, otomatis kan belinya harus space banyak ya, gelondongan kita. Terus sisa-sisa topi itu tidak akan saya buang. Dibuat kerajinan yang lain. Saya ambil dari penjahit. Pertama kali kan, buat apa? Biasanya kan dibakar, biasanya enggak. Saya ambil. Percahnya saya ambil. Ya, itulah pelit saya. Nah, di situ akhirnya terbesit. Ada di situ ini ya. Ada lonceng, ya. Ada kaos kaki kecil di sini. Wah, iya. Ada ya. Ada. Nah, ini adalah percahan dari guntingan dari topi-topi. Topi. Jadi ada sekitar ada 40 item. Dari mulai bintang, dari mulai yang saya tulis di sini ini ada tulisan Merry Christmas dan lain-lain, itu semua dari kain percah yang pertama awalnya adalah pembuatan topi. Jadi Dimanfaatkan lagi. Benar.
Jadi orang craft itu sangat kreatif. Iya. Kreatif dan juga perhitungan. Nah itu ya perhitungannya pelitnya. ini. Sampai yang dipakai Bando Mbak Sukma ini pun dari kain perca juga. Kain percanya ini topi. Iya betul. Yang hiasan boneka kecil-kecil, ada Santa tadi, mungkin ada. Iya ada di sini Bunda. Seperti ini kain perca juga. Ini kan sudah jadi duit. Betul. Nah, makanya kita sebagai pekerja seni harus dituntut untuk kreatif. Dan syukur, alhamdulillah juga saya bisa memberikan pendampingan juga trainer, mempelajari untuk teman-teman pelaku craft, di mana kita memang harus kreatif, dituntut kreatif. Betul. Untuk pemasarannya mungkin rahasia enggak? Oh rahasia nih, dibocorkan atau tidak nih? Pemasarannya kebanyakan custom. Oke. Sampai sekarang kita kerjasama dengan swalayan yang ada di Kabupaten Kediri, di Kediri ya, bukan Kabupaten Kediri, ada salah satu di Golden, di tempat-tempat wisata religi, di toko buku Baptis ada, Rumah Sakit Baptis di Malang, di Yoma ada beberapa tempat, terus ada di Surabaya. Jadi memang kalau Ningkraf ini suatu keunikan di waktu momennya. Ini momen ya. Betul. Jadi kita sudah mulai bulan 8 itu kita sudah produksi. Bulan 8. Bulan 8 kita produksi. Bulan 11 itu kita sudah beredar. Nah, untuk yang bulan 12 ini kan tinggal konsumsi. Tinggal makainya. Betul. Nah, kalau yang seperti saya pakai ini Bu Ana, boleh diceritakan filosofinya? Pasti ada filosofinya ini ya. Karena seperti tolong dong zoom, ini kan keren banget ya yang saya pakai ini, ada kayaknya itu halus banget, sutra ya Bu Ana ya. Iya, sutra. Iya, ini maknanya kenapa sutra digabung dengan Arjuna, batuan dan juga patung. Pewayangan ini kenapa ini maknanya? Udah nggak tahu wayang patung taunya. Patung apa ya, wayang. Iya. Oh iya juga. Oke, bagaimana nih Bu Ana? Iya, selain di Praba Kencana ya, brand Praba Kencana ini memang bervariatif. Kalau yang ada momen Christmas memang kita khususkan setiap tahun ada momen Christmas, tapi kan non momen Christmas itu sebetulnya di craft, di aksesorisnya, yang seperti Kakak Jihan pakai itu kan ada, mungkin salah satunya ada sal batik. Sal batik itu sebetulnya waktu itu terbesit saya adalah dari kain perca juga. Dari saya itu kolaborasi dengan teman-teman pengrajin batik yang ada di Kediri, dan mereka tuh ada konveksi, saya ambil percahnya. Nih belajar pelit lagi. Nah itu suka yang pelit-pelit ini ya. Saya ambil kain percahnya, saya bikin suatu kreatif ya. Kerajinan. Ada bandu juga, ada bros juga, ada kalung juga. Nah, yang paling panjang itu saya pakai di shawl. Nah, kebetulan nggak bawa contohnya yang seperti ini. Sepertinya saya pakai ini juga demikian. Ini hasil karya sendiri. Jadi ini cuma simple aja kan, di shawl seperti itu kan. Shawl nanti bisa bikin kalung juga bisa. Betul. Aksesoris baju yang simple aja. Nanti tinggal ornamennya mau pakai yang seperti apa. Ini tergantung kreatif kita juga. Betul. Itu yang ada di Praba Kencana yang non momen. Jadi di aksesorisnya seperti yang kakak pakai kalung, itu kita mengambil kultur dari daerah, potensi daerah. Itu ada serat nanas. Serat nanas dipadu dengan batik, dipadu dengan batu giok. Nah, di situ ada kalung, ada bebatuan di situ. Itu suatu yang spesial produk yang ada di Praba Kencana. Praba Kencana. Itu custom juga. Jadi momen-momen yang kadang-kadang inspirasi dari Praba Kencana. Salah satunya seperti itu. Oke. Tadi Bu Ana mengatakan bahwasannya ada produk-produk
atau kerajinan-kerajinan yang non momen. Iya. Tapi setiap momen seperti ini, momen Christmas, itu pasti ada produk-produk tersendiri kah atau hanya pas momen Christmas aja? Ada ya, seperti yang saya pakai ini ada gelang-gelang kecil-kecil yang untuk umum, jadi anak-anak muda, dari tali-tali, dari biji-bijian jenitri, dari mungkin Mbak Sukma kalau ke galerinya Kuning di Mangunrejo mungkin Di mana nih Bu Ning? ada di galerinya di Mangunrejo Bangkok di rumah. Oke, Mangunrejo Bangkok. Oke, di sana ada, apakah ada hasil-hasilnya dari Bu Ana juga, produk-produknya? Iya, ada. Oke, jadi kalau misalkan pengen beli di situ juga nggak apa-apa, atau bisa langsung ke Golden ya? Boleh, kalau Ke yang Golden momen-momen Kediri. ini ada di Golden, ada di tempat-tempat religi, di toko-toko yang berkolaborasi, sudah langganan mulai dari kita berdiri. Oke. Kalau yang dipakai kakak itu Custom hanya bisa dipesan lewat Bu Ana saja, gitu ya intinya. dengan bisik-bisik. Nah, ini kalau bisa dihubungi nomor Bu Ana yang mana nih? Ada di kartu namanya di 0821 Oke. 41 891 730. Oke, atau bisa di WhatsApp itu juga ya, Bu Boleh, Ana ya. ada WhatsApp, ada IG-nya Ahning 14. Semua kegiatan Pramuka Kencana ada di situ, sampai mulai dengan mentoring, bimbingan dan semuanya ada di situ. Oke. Kalau mau intip-intip. Ahening 14 ya, bisa diintip di Instagramnya Ahening 14, bisa dicek di situ. Mungkin ada produk-produknya Bu Ana juga yang di share di situ. Kalau misalkan pemirsa tertarik untuk beli, bisa langsung DM juga bisa, atau WhatsApp juga bisa ya, atau langsung call Bu Ana juga bisa, biar nggak kehabisan karena custom ya Bu Ana ya. Iya. Custom aja nih. Menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Buat Anda yang pengen bergabung dengan kami, bisa langsung telepon di nomor 081232323474. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, pemirsa tetap di Ngobrol Pagi Bantu Laris. Minum dulu. Nanti minum bareng-bareng ya. Iya. Jangan dihabisin. Masih banyak Bu. Iya. Nanti pas buka aku minum. Iya. Ya kan? Testimoninya nanti. Kurang kayaknya. Toko Sarana Medika Utama. Dari arah Tulungagung lewat Terminal Lama sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Blitar lewat perempatan Bence sampai perempatan RS Baptis, belok kanan 10 meter selatan jalan. Dari arah Nganjuk Kertosono lewat jembatan Semampir sampai perempatan RS Baptis, lurus 10 meter selatan jalan. Halo sahabat Doha TV, bosan lihat acara TV gambarnya buram, banyak semutnya? Tentunya bikin mata tidak nyaman. Masa pemakaian TV analog akan berakhir pada akhir tahun 2022. Doha TV akan memulai tahapan analog switch off ke digital. Siaran Doha TV akan dapat ditonton melalui TV digital. Siaran TV digital dapat dinikmati dari TV yang telah dilengkapi perangkat digital. Atau bagi Anda yang belum memiliki TV digital, jangan khawatir. Cukup lengkapi TV lama Anda dengan set-top box. Dengan menggunakan saluran digital, Anda bisa menyaksikan program-program Doha TV kualitas terbaik, gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital, TV digital, bersih, jernih, canggih.
Oke, pemirsa masih di ngobrol pagi Bantu Laris, tentunya bersama saya Iziana Aini dengan tema yang menarik hari ini menyambut Christmas dan Tahun Baru. Tadi sudah dibahas bagaimana dibelajari cara pelit oleh Bu Ana dan produksi dari Mbak Sukma kue kering, dan tadi belum dikenalkan ini satu produk minuman tradisional ya. Wedang Sareh Godong Salam ya, bukan daun ya Mbak ya. Godong Salam, restoran Jawa. Oke, tadi sebelum iklan pun kita sudah menikmati. Tapi sebelum itu kita menikmati bareng-bareng dulu yuk. Kita nikmati bareng-bareng dulu. Udah habis loh, setengah loh saya. Loh, Bu Ana kok cepet banget sih? Ayo kita minum coba. Jadi tuh ya pemirsa, aku tuh orangnya nggak suka yang herbal kayak gitu, yang tradisional. Tapi ini suka karena herbalnya tuh nggak terlalu yang menyengat menurutku ya, dan manisnya tuh pas gitu loh. Kalau misalkan diminum dalam kondisi dingin atau pakai es batu tuh pasti lebih seger, apalagi sekarang cuacanya panas banget ya nggak sih Mbak? Nah ini kalau boleh tahu nih Mbak Sukma, kok bisa terinspirasi bikin ini tuh dari mana, atau resep-resepnya dari mana nih? Kalau untuk terinspirasinya kan untuk usaha ini kan terjadi sama anak-anak. Nah, kalau untuk Ataya itu anak pertama saya, yang kedua ini Aruna. Nah, kalau untuk idenya itu, kalau untuk kue kering kan biasanya hanya momen aja ya. betul. Kalau untuk ide itu saya mau ciptakan peluang rupiah yang setiap hari bisa dikonsumsi, nggak perlu nunggu momen, nggak perlu nunggu Lebaran atau Natal, kita setiap hari bisa konsumsi. Dan alhamdulillah, wedang saya ini sudah sampai di koperasi instansi. Kan, saya calling teman-teman kantor saya dulu sama koperasi, terus alhamdulillah ya kita masuk ke koperasi instansi perbankan atau instansi yang lain. Paling enggak kita masuk ke instansi dulu yang kita Biar dikenal, iya biar kenal dulu. Sayangnya alhamdulillah jalan sampai diminum ke perorangan, rumah tangga, seperti itu. Disyukurin aja ya, setiap alurnya kita harus syukuri, biar senyum dulu, biar lebih banyak tersenyum kayak Bu Ana, biar lebih awet muda gitu ya Bu Ana. Tadi kuncinya biar lebih awet muda itu banyakin bersyukur ya Bu Ana. Betul. Nah, bersyukur. Karena gini, apapun yang terjadi diberikan sama Tuhan, itu adalah Tuhan akan mempunyai rencana yang terindah buat kita. Betul. Jadi itu bentuk apapun yang diberikan kepada kita itu tetap disyukuri. Pasti akan menemukan ending yang nantinya lebih indah dari apa yang Kita bayangkan ya. kita bayangkan. Betul. Itu aja sih. Jadi memang berat rasanya. Memang jadi orang mau bersyukur, sabar itu berat. Tetapi kalau kenapa kita tidak coba? Betul. Itu. Betul. Kalau orang mencoba berarti kan mempunyai etikat mau. Kalau berusaha dia dan hanya berjuang. saya tidak bisa. Oh, kalau Saya bisa, malas. jangan dikatakan orang itu tips ke teman-teman semua. Saya bilang, jangan bilang tidak bisa. Kalau bisa itu belum bisa. Nah, kalau belum berarti itu masih punya keinginan. Tapi kalau tidak, itu berarti itu suatu doa yang nanti mendoakan dirinya sendiri, menstagnatkan langkahnya dia sendiri. Iya, betul. Nah, kalau bisa bijaklah dalam diri sendiri dulu. Gitu. Mungkin itu ya. Betul. Dan kalau boleh tahu ini Mbak Sukma, ini kan fresh banget ya kalau kita konsumsi ini hari ini. Ini bertahan berapa lama ya? Kalau untuk di luar kulkas 1-2 hari Mbak. Tapi kalau untuk di dalam kulkas bisa sampai 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi kalau misalkan buat hampers agak rawan ya. Betul. Agak rawan. Jadi bisa langsung dikonsumsi. Jadi belinya sesuai dengan porsinya aja ya. Tapi kalau misalkan mau dimasukkan ke kulkas, beli 3 lusin, kalau seharinya mau konsumsi 5 juga nggak apa-apa ya, silakan. Mungkin kalau bisa ini inovasi untuk waktu hajatan biasanya kan pakai ini Nah, pakai bukan minuman untuk yang untuk sajian. Oh, Itu kan. Nah, itu kan bisa dingin, coba inovasi seperti itu nanti. Barangkali nanti ada undangan setelah dari sini kan. Nah, itu siapa kan tahu lebih enak. ditunggu Jadi, orderannya ya. Nah, itu kan pakai air dingin ya, pendingin ya. Betul. Mungkin atau di situ kan enak tuh minumannya. Jadi nggak hanya
es apa. Iya. Nah, ini kan inovasi ya. Inovasi. Undangan kan banyak yang tua-tua. Betul. Nah, yang tua pengen yang Tadinya sehat. Saya mau ke futsalan loh Bu. Oh iya, Jadi betul. saya mau bersaing sama minuman-minuman yang seperti Minuman instan kayak gitu ya. Kelapa itu. Minuman saya juga Minuman lebih baik. lebih baik ya. Oke nih, kalau Mbak Sukma, kalau misalkan ada yang pesan nih kue keringnya kan tadi dipusatkan untuk berbagai momen saja, momen Lebaran ataupun momen Christmas buat hampers. Kalau misalkan ada yang pengen beli buat asul-asul kayak gitu, Boleh, bisa. silakan bisa Boleh ya? di IG Sukma atau nomornya tetap sama, bisa telepon atau WhatsApp, SMS Oke. bisa di 0856 555 04282. Dan pesan saya kalau untuk usaha mohon dilegalkan dulu, diperbaikin dulu usahanya supaya pangsa market kita semakin banyak sama semakin Oke, tinggi. amin. Oke, seperti itu. Iya. Biasanya kalau orang hajatan atau buat asal-asal itu kan ada budgetnya ya. Dia mau budgetnya segini bisa atau enggak nih? Nanti Kira-kira. Fleksibel. kalau untuk itu fleksibel sih Mbak, Oke. disesuaikan dengan budget. Kita juga menggunakan bahan yang premium atau yang biasa. Oke, jadi bisa ya disesuaikan Iya, dengan budget untuk betul. kuenya nanti hasilnya seperti apa Betul gitu. sekali. Oke, luar biasa sekali Mbak Sukma dan juga Bu Ana atau Buning yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Nah, yang terakhir, monggo Buning dulu untuk memberikan closing statement kepada para pemirsa Doha TV seperti apa nih? Ya, pada intinya tetap bersyukur. Bersyukur lagi. Ya. Apapun yang tadi saya bilang, bersyukur. Jadi jangan sia-siakan bagi teman-teman, terutama bagi teman-teman anggota BMBI atau teman-teman pencipta Doho TV di seluruh Indonesia yang mempunyai talenta. Jangan sia-siakan, itu suatu anugerah dari Tuhan. Supaya apa? Supaya tetap eksis dan supaya nanti dikolaborasikan. Bersyukurlah bahwa talenta yang diberikan itu adalah suatu anugerah. Nah, itu saja. Mungkin kedepannya kalau ada teman-teman yang penasaran dengan BMBI, mungkin bisa ada admin yang kami siap bantu untuk memberikan suatu pendampingan, karena di BMBI ini everything, semua Betul. ada. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita dari depan tadi, bahwa sudah BMB itu komplit, ada pendamping, ada teman-teman trainer, ada kita bantu legalitas, dan kita semua keluarga, kita Betul. saling mengisi dan membantu. Tetap bersemangat, tetap survive ya di dalam masa pandemi ini. Kita harus tetap bangkit. Jadi jangan ngokro. Ya, itu saja. Terutama bagi para muda dan yang cantik-cantik di sini, sayangkan kalau kesempatan itu tidak dipergunakan dengan baik. Betul, Buning. Kesempatan tidak datang dua kali. Betul, Oke? betul sekali, betul Mungkin sekali. begitu. Jangan dari menunda-nunda saya. ya intinya. Iya, jangan menunda-nunda. Oke, terima kasih Bu Ana atau Buning, dan selanjutnya silakan kepada Mbak Sukma. Ya kalau untuk saya ya memang nomor satu bersyukur ya Mbak ya. Dan nanti kalau untuk teman-teman yang misalnya mau memperluas jaringan pangsa market usahanya, ikutlah ke BMW. Karena di situ memang kayak keluarga ya Mbak ya. Nggak ada senior junior, nggak ada. Betul. Jadi kita sama-sama berjuang bareng. Oke, berjuang Dan bareng. kalau mau pesan kue kering, mau wedang serai Aruna, bisa di nomor tadi 0856 5-nya 3 kali 04282. Oke, terima kasih Bu Ana atau Buning dan juga Mbak Sukma yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Intinya kalau misalkan pemirsa pengen berusaha, berjuang, pengen bergabung dengan BMI, bisa banget tanpa dibungut biaya, gratis. Di sana ada pendampingan legalitas produk, ada training juga, ada pendampingan tentang kualitas produk Anda biar lebih baik lagi. Bisa bergabung melalui BMI langsung di Instagramnya ya, BMI Kediri, atau bisa chat atau kontak di Doho TV, nanti saya akan arahkan ke BMBI seperti itu ya Bu Ana atau Buning. Nah, terima kasih pada kesempatan hari ini, terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan pada Ngobrol Pagi Bantu Laris siang hari ini. Saya Izyana ini pamit undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Minum lagi. Habis loh. Minum lagi.